Selamat malam rekan-rekan. Kali ini saya ingin berbagi informasi cara membuat grafik laporan penggunaan anggaran atau penyerapan anggaran gitu ya. Ini contoh data penyerapan anggaran. Sebelumnya saya akan sharing cara membuat dulu ya, cara membuat tabel ini dulu ya. Siapa tahu ada yang belum bisa, kalau yang udah bisa monggo di skip gitu ya. Oke, kita jelas, nanti kan kita ketik di sini kan nomor gitu ya. Ya toh. Nah, ini kemudian nah, kan kita ketik seperti ini. Terus nomor 1 sampai 5 kita ketik gitu ya di sini. Anggap ya ini contoh aja ya, ini punya Siber ya. Terus programnya apa saja gitu ya. Nah, ini kita kecilin kolomnya, programnya digedein kan gitu ya. Nah, alokasi ini klik, tekan dan tahan tombol kontrol. Nah, ini diklik juga. Kemudian ini juga ya, kita gedein. Nah, jadi gedenya bareng, ininya bareng, 3 kolom ini bareng karena tadi saya tekan dan tahan tombol kontrol gitu ya. Oke, nah nanti kan ini kita blok dulu, terus kita ketengahin. Ini juga kita tengahin gitu ya. Nah, nanti kita tekan ketik angkanya berapa gitu ya, alokasi DIPA-nya berapa gitu ya. Nah, ini kan masih gini ya, nggak apa-apa, diamin aja dulu. Nanti saya kasih tahu cara format supaya dia otomatis ada rupiah dan dipisah tiap 3 digit gitu ya. Kemudian nih serapnya sekian. Nah, kemudian ini, jadi kita mau memberitahu Excel kalau daerah ini gitu ya, daerah ini, nah itu kita mau isi dengan uang gitu ya, satuan uang. Nah gitu ya. Jadi nanti rekan-rekan bisa cek di di rincian video ini sudah saya sematkan gitu ya. Nah, kita gunakan yang ini. Nah ini ya, nanti ada di rincian, jadi nggak usah diketik ulang, ambil aja, copy terus paste. Ini kita blok. Ini tekan dan tahan kontrol ya supaya bisa ngeblok beberapa bagian sekaligus. Kita klik kanan, format cell. Oke, kemudian custom. Di custom inilah kita Ctrl V. Nah, ini ya. Ini. Oke, jebret. Nah, ini enak ya. Enak dimana sudah ada rupiahnya dan tiap digitnya sudah terpisah otomatis. Jadi kita cukup ngetik apa aja gitu ya. Nih, misalnya 5.000 perak. Nah, ini otomatis RP-nya ada gitu ya, titiknya sudah ada. Oke. Nah, sekarang fungsi di Excel ya, summarize gitu ya. Sum buka kurung ya, ini yang kita mau jumlah, tutup kurung, enter gitu ya. Ini juga terserap sudah toh. Nah, terserapnya sudah berapa, sama dengan sum summarize gitu ya. Ini kita jumlah gitu ya. Nah, sisa itu sama dengan berarti alokasi dikurang yang sudah terserap, enter. Oke, kita klik 1 kali ini, kemudian ini kita seret ke bawah, seret, klik. Nah, rumusnya udah jadi gitu ya. Kemudian persen serap itu adalah persen serap ya, beda sama persen sisa. Persen serap adalah sama dengan ya terserap, oke, terserap per alokasi DIPA, enter. Nah gitu, ini juga diseret ke bawah. Nah gitu ya. Pertanyaannya, loh itu masih 0,0,0, ya karena kita belum menginformasikan kepada Excel bahwa ini adalah persen. Jadi kita blok daerah sini, kita klik kanan, format cell. Nah, kasih tahu ke dia bahwa ini adalah percentage gitu ya. Ini persen, daerah yang saya blok ini persen. Nah, dia tanya, berapa angka di belakang koma? 2 atau 3 atau 4 atau 5 gitu ya. Oke, kita pakai 2 ya. Kemudian oke. Nah, tuh ya. Udah kita dapat persen serap. Kemudian persen sisa sama dengan sisanya ini gitu ya. Sisanya ini dibagi alokasinya berapa gitu ya, enter. Oke. Nah, ini diseret juga, klik seret ke bawah, jadi rumusnya ke bawah semua, kita nggak usah ngetik ulang. Kemudian kita klik kanan,
format cell. Nah, gitu ya, kita pilih yang percentage, ya, persentase, ya, 2 angka di belakang koma. Oke, dah, jadi, gitu ya, tinggal dirapiin dikit, kayak gini. Nih, kita kasih bold, kita kasih warna biru misalnya, ya. Nah, ini kita merge, kita gabungin, terus kita ketik total, gitu ya. Nah, gitu. Habis itu kita blok semuanya. Kemudian kita kasih border. Ya, selesai. Oke, udah jadi ya. Oke, sekarang, oh ya, dikasih judul. Ini kita blok dulu. Kemudian kita merge. Kita kasih, misalnya, anggaran, gitu ya. Tipit. TA biasanya. TA titik 2024. Nah, ini kita gedein dikit aja. Nah, kasih bold. Udah jadi gitu ya. Nah, ini kita blok, kita hapus. Nah, itu kan tadi kan buat contoh ya. Sekarang kita masuk ke grafik. Grafik yang untuk menggambarkan penyerapan itu paling enak sih pakai ini. Apa namanya? Lingkaran gitu ya. Tapi data apa yang diperlukan? Ya, data yang diperlukan adalah yang terserap gitu ya. Klik dan tahan tombol kontrol ini, kemudian sisa ini ya. Jadi kontrol ditekan terus, habis itu kita klik terserap dan totalnya, sisa dan totalnya. Oke. Kemudian kontrolnya kita lepas. Klik. Habis itu insert, pilih yang ini, diagram. Nah, sudah jadi. Nah, ini. Jadi sudah jelas di sini bahwa apa namanya, penyerapannya berapa, sisanya berapa. Sekarang kita lengkapin ya. Kita klik kanan di sini, add data label. Nah, sudah ada nih. Ya, terserapnya sekian, sisanya sekian. Tapi biasanya kan pakai persen gitu ya, pakai persen, persentase. Sebentar. Kita ubah dulu ya. Kalau yang ini terserap bagusnya kita kasih warna apa ya namanya, merah deh, merah gelap. Nah, gitu. Kalau masa ada duitnya, kita kasih warna hijau, gitu ya. Hijaunya agak gelap dikit cakapannya. Nah, hijau nih. Nah, gini deh. Nah, gitu ya. Jadi ini udah kepake, hijau masih ada duit nih. Gitu. Nah, ini, gitu ya. Uang ini kita bisa ubah jadi persentase. Kita klik kanan di sini, kemudian format data label, jebret. Nah, di sini ada pilihannya, ya. Kita mintanya percentage. Oke, percentage. Value-nya pakai apa enggak? Itu suka-suka. Ya, itu suka-suka. Kalau saya enggak, saya ilangin. Nah, gitu. Habis itu kita ke home, terus kita gedein deh. Kita gedein, gitu ya. Kita kasih warna yang kontras, kasih bold. Selesai, gitu ya. 74%, 26%, gitu ya. Nah, sekarang ini 73,7, dia bulatkan 74. Dan izinan, saya maunya di belakang koma itu tetap ada. Oke, gini caranya. Ya. Kita klik ya, masih di sini ya. Masih kita lagi aktif di sini, di sebelah kanan itu bagian apa namanya, format data label. Kalau bingung nampilinnya gini caranya, saya tutup ulang ya, saya ulang. Kita klik ini ya, kemudian kita klik kanan. Format data label. Label ini formatnya kita mau setting gitu ya. Tadi percentage, kemudian kita munculkan number, jebret. Nah, kategorinya apa? Kategorinya persentase, ya. Nah, dia langsung berubah, itu kan. Nih, 2 angka di belakang koma, gitu ya. 2 angka di belakang koma. Kalau mau pakai 4 juga bisa, gitu ya. Pakai 4 juga bisa. Tuh, 4 angka di belakang koma, gitu ya. Tapi kan biasanya 2 ya, cukup 2 ya. Oke. Nah, gitu ya. Nah, kalau ini label position menarik juga nih, bisa di center, tengah, bisa inside end, nah ya, di dalam tapi di tepi gitu ya. Kemudian outside, di luar. Ya, kalau di luar warna fontnya mungkin yang jelas ya. Nah, gitu. Ya, bisa juga gitu ya. Cuman kayaknya tadi lebih menarik kalau di dalam deh. Nah, gitu. Oke. Kemudian ini kita gedein dikit. Ya, kita klik di sini di bagian. Jadi setiap kita klik itu dia langsung ngasih tahu ya. Ini klik chart, nih format chart title. Klik diagram, nih format data series. Klik di sini, nah format legenda. Ya, legendanya kita gedein hurufnya. Ah, ya toh? Ya enggak?
Tuh ya. Sekarang kita geser. Jadi ya penyerapan. Kalau seperti ini ya user ya, mau pimpinan, mau pemeriksa atau siapa saja, maupun kita sebagai pelaksana pengen tahu anggaran kita sisa berapa sih. Nah, lebih mudah seperti ini. Cepat matanya. Oh, masih ada 26,3% lagi gitu ya. Kalau misalnya mau pakai jumlahnya di grafik juga bisa. Kembali klik kanan, format data label. Oke. Nah, ini value-nya ditampilkan. Jebret. Nah, value-nya tuh. Value-nya nih gede hurufnya, jadi kita kecilin supaya bisa kebaca. Tuh, gitu, ya tuh, kelihatan angkanya di sini. Oke, gitu ya rekan-rekan ya. Jadi deh, ya, jadi tapi saya nggak pakai value persen aja, gitu ya. Nah, sekarang saya tambahkan lagi. Nah, kita pengen memperjelas, gitu ya, memperjelas kepada user atau pimpinan bahwa dari total yang yang terserap. Yang terserap dan sisa, ini terserap dan sisa gitu ya. Spesifiknya gimana nih gitu ya. Yang lebih spesifiknya penyerapannya bagaimana. Nah, ini bisa juga ditampilkan dalam bentuk tabel gitu ya. Oke, sekarang gini. Kita blok serap gitu ya sampai ke bawah sini. Program blok program ke bawah gitu ya. Kemudian klik dan tahan tombol kontrol ya. Serap ya, lepas kliknya. Klik kiri lagi, tahan, blok sini, lepas lagi. Jadi selama kita ngeblok ini tombol kontrol tetap ditahan ya. Nah sekarang baru lepas kontrolnya, gitu ya. Sekarang insert, ya, grafik batang. Nah tapi grafik batang yang persentase full 100% namanya 100% stack bar gitu ya. Nah kita klik satu kali, jebret. Nah ini, jadi mungkin belum banyak ya rekan-rekan yang yang mengenal grafik ini grafik 100% namanya, grafik 100%, grafik 100% tuh ya. Kita klik kanan di sini, add data label. Ini klik kanan juga, add data label gitu ya. Tadi kan kita klik kiri di sini, kita sepakatin kalau serap itu warnanya merah misalnya, format merah gitu ya. Kalau masih ada sisa, kita kasih warna apa tadi? Hijau. Nah gitu ya, ini biar kelihatan kita kasih warna kuning. Kuningnya pun dikasih bold, kayaknya enak nih. Nah bold agak gede dikit lah. Nah gitu ya, 11. Ini juga 11, kemudian kuning. Nah kasih bold. Nah gitu ya. Oke. Nah ini bisa kita hapus. Legenda ini kita hapus karena di sebelah kiri sudah ada. Nah lebih gede gitu kan. Dah, jadi selesai rekan-rekan. Pengamanan pemilu sekian gitu ya. Oh ya, ini terbalik. Ini sering. Jadi kalau bikin grafik batang yang horizontal gitu ya, ini sering kebalik rekan-rekan. Sering balik karena memang logika berpikirnya itu kayak pelajaran itu matematika dulu, sumbu XY. X, Y gitu ya. X kan dari 0, terus gede ke kanan tambah gede. Sama, Y juga dari sini ke atas. Nah, makanya lidik-sidik yang di nomor 1 ini dia pada posisi bawah. Ini bisa kita ubah, rekan-rekan. Kita klik dulu ini, ya. Nah, ini kan dia ada kotak sendiri, berarti kita mau ngutak-ngatik format yang di sini. Kita klik kanan, kemudian format aksis, gitu ya, aksis, klik gitu. Nah, ini. Di sini ada namanya categories in reverse order. Nah, saya minta tolong dibalik, klik. Nah, gitu, ya. Kalau dibalik, jelas lidik-sidik di atas dan persentase di atas sini. Ini pun juga, kalau nggak diperlukan ya rekan-rekan, kalau nggak diperlukan, ini bisa kita hapus. Dalam posisi ini aktif kotak seperti ini, kita tinggal tekan tombol delete. Ting. Nah, hilang dia. Sama, chart title juga. Kalau misalnya rekan-rekan nggak perlu, maksudnya nanti mau dimasukin ke paparan gitu ya, ke PowerPoint gitu ya. Terus nanti judulnya bikin sendiri, ya sudah, ini kita hapus aja. Tuh, gitu. Hilang kan dia? Ya, terus adunan, janganan, saya mau balikin lagi, gimana caranya gitu ya. Kita klik ini, kemudian chart design gitu ya. Di chart design, add chart element. Oke, kemudian kita masukin namanya chart title. Nah, chart title ini posisi yang none di atas ya, atau di center overlay, enggak ya, biasa dipakai yang above ini. Nah gitu, udah tampil. Silakan mau ketik judulnya apa gitu ya.
anggaplah tidak dipakai gitu ya. Ini nggak dipakai, kemudian ini juga nggak dipakai, nanti judulnya di atas. Selesai deh. Keren nggak? Gitu ya. Oke, saya kira begitu ya. Semoga bermanfaat ya nanti buat rekan-rekan untuk melaporkan kepada pimpinan ya dalam paparan, biasanya akhir bulan ingin tahu situasi dan kondisi anggaran terserap berapa persen. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat malam.